langsung dari layar MacBook. Menjadi gambar yang bergerak dinamis dengan bantuan AI meningkatkan FPS hingga 120 fps. Asisten ini sudah mendukung bahasa Indonesia. Halo semua, selamat datang di Point Techno. Kali ini aku mau share beberapa tips dan fitur menarik yang bisa kalian coba di Poco F7 kalian. Oke, langsung saja yang pertama, ada ganti keyboard. Menurutku ini salah satu hal yang wajib dan perlu kita lakukan setelah membeli HP ini, yaitu ganti keyboard bawaan ke Google Keyboard. Caranya masuk ke setting, cari additional setting, pilih language and input, dan ganti current keyboard menjadi Gboard. Setelah keyboard diganti, haptic feedback-nya akan terasa jauh lebih empuk daripada saat masih menggunakan keyboard bawaan. Tips yang kedua yaitu aktifkan double tap dan pocket mode. Hidupkan fitur ini untuk mengunci dan menghidupkan layar tanpa menekan tombol power. Caranya masuk ke setting, cari home screen, lalu aktifkan double tap untuk mengunci layar. Selanjutnya masih di menu setting, masuk ke menu lock screen dan aktifkan double tap untuk menghidupkan layar saat layar masih terkunci. Dan masih di menu ini, kita juga bisa aktifkan pocket mode untuk mencegah layar nyala sendiri tanpa disengaja, terutama saat kita menyimpan HP di saku celana ataupun di dalam tas. Tips selanjutnya, sebaiknya kita membatasi akses control center saat layar terkunci untuk menjaga keamanan. Tujuannya agar koneksi data seluler maupun lokasi tidak bisa diubah saat HP dalam kondisi terkunci. Hal ini penting untuk berjaga-jaga, siapa tahu HP-nya diambil orang dan data selulernya sengaja dimatikan. Untuk mengubahnya, masuk ke setting, cari notification and status bar, lalu pilih item show on lock screen. Di sini matikan opsi control center, maka fitur tersebut tidak akan bisa diakses pada saat layar masih terkunci. Kita juga bisa mematikan notification center dari menu ini jika dirasa diperlukan. Dan masih seputar control center, kita juga bisa menyembunyikan tombol Mi Home dan Xiaomi Smart Hub jika dirasa tidak dibutuhkan, supaya tampilannya jadi lebih minimalis. Caranya masuk ke setting, cari notification and status bar, lalu matikan opsi device control dan Xiaomi Smart Hub di bagian control center. HP ini sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz, yang membuat aktivitas seperti swipe dan scrolling terasa jauh lebih mulus. Namun secara default, beberapa aplikasi mungkin berjalan di refresh rate yang lebih rendah, sehingga transisinya terasa kurang halus. Misalnya saat kita menggeser layar di home screen, transisinya terlihat sangat mulus, tapi berbeda ketika kita masuk ke aplikasi tertentu, transisinya terasa tidak semulus di layar home screen. Dan untuk mengatasinya, kita bisa atur secara manual aplikasi apa saja yang kita inginkan berjalan di refresh rate 120 Hz. Caranya masuk ke settings, cari display and brightness, lalu ubah refresh rate dari default menjadi custom, dan pilih 120 Hz. Setelah itu, pilih aplikasi-aplikasi yang ingin kita atur agar berjalan di 120 Hz. Hasilnya, pengalaman swipe dan scrolling di aplikasi yang kita inginkan akan terasa lebih halus dibandingkan sebelumnya. Buat teman-teman yang merasa tampilan layar HP ini terasa agak kusam, dengan warna yang kurang hidup dan kurang memanjakan mata, kita bisa mengatur ulang saturasi warna layar HP ini. Caranya masuk ke settings, cari display and brightness, lalu pilih color scheme. Ubah pengaturannya dari original color pro menjadi vivid atau saturated, agar warna di layar terlihat lebih hidup dan lebih tajam. Kalau ingin pengaturannya yang lebih detail, kita juga bisa masuk ke advanced setting untuk mengatur kontras dan saturasi sesuai selera. Secara pribadi, aku lebih suka menggunakan skema warna vivid, karena menurutku tampilannya sudah cukup terang dan lebih berwarna dibandingkan pengaturan awal. Tapi kalau kalian lebih suka tampilan yang natural, terutama untuk kebutuhan editing, aku sarankan tetap pakai skema warna original Color Pro. Buat yang belum tahu, untuk mematikan HP ini, kita perlu menekan dan menahan tombol volume atas beserta tombol power secara bersamaan. Karena kalau hanya menekan tombol power saja, yang muncul justru aplikasi asisten AI Gemini. Kalau kalian merasa tidak perlu menggunakan shortcut AI lewat tombol power, kita bisa mengubah fungsi tombol power untuk mematikan atau merestart HP tanpa perlu menekan tombol volume. Caranya masuk ke settings, pilih additional settings, lalu masuk ke gesture shortcut. Pertama, matikan opsi digital assistant. Setelah itu, ubah fungsi tombol power menjadi press and hold power button. Dan sekarang untuk mematikan atau merestart HP, cukup tekan dan tahan tombol power saja. Masih di menu gesture shortcut, kita juga bisa menemukan fitur back tap, yaitu shortcut yang memungkinkan kita menjalankan fungsi tertentu dengan mengetuk bagian belakang HP. Sebagai contoh, kita bisa atur ketukan sebanyak 3 kali untuk mengambil screenshot secara otomatis. Selain itu, fitur backtap ini juga bisa digunakan sebagai pengganti shortcut tombol power untuk mengakses AI Gemini.
Jadi lebih praktis tanpa harus menekan tombol fisik. Di HP ini, kita bisa menggunakan fitur Circle to Search untuk mencari informasi atau barang hanya dengan melingkari objek tersebut langsung pada layar. Fitur ini bisa diakses dengan menekan dan menahan tombol Home saat menggunakan navigasi tombol. Sementara jika kita menggunakan navigasi gestur, kita cukup tekan dan tahan indikator full screen di bagian bawah layar. Namun perlu diperhatikan jika indikator full screen disembunyikan, maka fitur Circle to Search tidak bisa digunakan. Fitur ini bisa diaktifkan dari menu setting, lalu cari additional setting, dan pilih Circle to Search. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi kamera. Di HP ini, kita bisa menemukan fitur video portrait. Caranya buka aplikasi kamera, masuk ke mode video, lalu tekan icon tongkat sihir di sisi kanan layar, dan pilih opsi bokeh. Di sini, kita bisa mengatur tingkat blur pada latar belakang objek. Semakin kecil angka f-nya, maka latar belakang akan terlihat semakin buram dan begitu juga sebaliknya. Saat menggunakan fitur ini, resolusi perekaman maksimal hanya mencapai 1080p 30 fps saja. Menariknya, fitur ini tidak hanya bekerja pada objek manusia, tapi juga bisa digunakan untuk merekam objek benda lain. Tentunya ini berbeda dengan Tecno Camon 40 Pro yang sebelumnya aku bahas, di mana fitur portrait videonya hanya bisa mengenali wajah manusia. Selama perekaman, menurutku hasil efek bokehnya cukup rapi, dengan stabilisasi gambar yang masih cukup baik. Bahkan kita juga bisa menggunakan kamera zoom sampai kamera ultrawide saat menggunakan fitur kamera ini. Masih di aplikasi kamera. Buat teman-teman yang suka foto-foto, aku sarankan untuk mengubah format foto dari JPEG ke HEIP. Caranya buka aplikasi kamera, masuk ke menu settings, lalu ubah image format menjadi HEIP. Buat yang belum tahu, HEIP format adalah format foto yang juga digunakan di kamera iPhone. Kelebihannya, format ini mampu menghasilkan gambar dengan kualitas setara JPEG, tapi dengan ukuran file yang jauh lebih kecil. Perbedaannya akan sangat terasa, terutama saat kita menggunakan resolusi 50 megapiksel untuk mengambil gambar, di mana ukuran filenya akan jauh lebih kecil jika kita menggunakan format HEIP. Meski kapasitas memori HP ini sudah tergolong besar, aku rasa akan lebih bijak kalau kita menghemat penyimpanan untuk kebutuhan jangka panjang. Sekilas mungkin tidak terlihat ada antena IR blaster di bagian atas frame HP ini, seperti yang biasa kita temukan di HP Xiaomi lainnya. Tapi sebenarnya Poco F7 tetap memiliki fitur ini, hanya saja penempatannya sekarang berpindah ke modul kamera belakang. Jadi HP ini masih bisa digunakan sebagai remote untuk TV, proyektor, AC, atau perangkat elektronik lainnya yang mendukung fitur tersebut melalui aplikasi Mi Remote. Xiaomi Interconnectivity adalah fitur ekosistem pintar dari Xiaomi yang memungkinkan berbagai perangkat Xiaomi terhubung dan bekerja secara seamless, mirip seperti ekosistem pada perangkat Apple. Menariknya, sekarang fitur ini juga sudah mendukung koneksi dengan perangkat Apple, mulai dari iPhone, iPad, hingga MacBook. Meskipun integrasinya belum selengkap antar perangkat Xiaomi, fitur dasar seperti transfer data sudah bisa kita gunakan. Untuk menggunakan fitur ini, kalian hanya perlu download aplikasi Xiaomi Interconnectivity dari App Store, lalu masuk menggunakan akun yang sama seperti di Poco F7 kalian. Setelah terhubung, tampilan home screen plus akan muncul, memungkinkan kita mengoperasikan HP langsung dari layar MacBook. Selain itu, kita juga bisa dengan mudah mengirim dan menerima data antar MacBook dan Poco F7 ini. Sementara itu untuk iPhone dan iPad, aplikasi Xiaomi Interconnectivity berfungsi untuk mengirim dan menerima data saja. Jadi buat kalian yang sudah menggunakan perangkat Apple, sekarang tidak perlu repot lagi saat ingin berbagi file dengan perangkat Xiaomi. Poco F7 punya fitur AI yang cukup lengkap. Di antaranya ada AI Writing. Fitur ini memungkinkan kita menggunakan berbagai tools untuk membuat ringkasan, memeriksa ejaan, mengembangkan teks singkat menjadi paragraf lengkap, serta memperbaiki atau mengubah gaya bahasa sesuai kebutuhan kita. Fitur ini dapat diakses langsung melalui aplikasi catatan maupun aplikasi lain saat kita memilih teks yang ingin diperbaiki. Selanjutnya ada AI Dynamic Wallpaper. Fitur ini bisa kita akses dari menu setting, cari personalization, kemudian pilih AI Dynamic Wallpaper. Dengan fitur ini kita bisa mengubah foto menjadi gambar yang bergerak dinamis dengan bantuan AI dan mengubahnya menjadi wallpaper HP ini. Selanjutnya ada fitur AI Gallery Editor yang dapat langsung diakses melalui aplikasi galeri saat kita mengedit foto. Fitur ini menyediakan berbagai tools berbasis AI, seperti AI Enhance untuk meningkatkan kejernihan dan kualitas foto, AI Image Expansion untuk memperluas area foto secara otomatis, AI Iris Pro untuk menghapus objek yang tidak diinginkan di dalam foto, AI Remove Reflection untuk menghilangkan pantulan cahaya, AI Sky untuk mengubah tampilan langit dalam foto, dan yang terakhir ada AI Film.
untuk membuat klip video otomatis dari foto atau video yang sudah kita pilih. Selanjutnya ada fitur AI Speech Recognition. Fitur ini dapat ditemukan dalam aplikasi perekaman suara. Dengan bantuan AI, fitur ini mampu mentranskripsikan rekaman suara secara otomatis menjadi teks, membedakan pembicara jika terdapat lebih dari satu orang, meringkas isi percakapan, serta menerjemahkan transkrip ke berbagai bahasa yang didukung. Fitur ini akan sangat berguna untuk kebutuhan wawancara, rapat, ataupun dalam pembuatan konten. Selanjutnya ada AI Translate Conversation. Dengan fitur ini, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang berbeda. Fitur ini juga mampu mendeteksi bahasa secara otomatis. Namun yang terpenting, pastikan perangkat terhubung ke internet agar fitur ini dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada AI Interpreter. Fitur ini memungkinkan penerjemahan percakapan secara real-time antara dua orang yang menggunakan bahasa berbeda. Menariknya, kita juga bisa menonaktifkan suara asli, sehingga lawan bicara hanya akan mendengar hasil terjemahan dari AI. Selanjutnya ada AI Subtitle, merupakan fitur yang bisa membuat teks otomatis dari suara yang ada di dalam video ataupun percakapan. Jadi saat ada orang yang berbicara, teksnya akan langsung muncul di dalam layar. Sumber suaranya bisa diatur dari audio system maupun dari mikrofon. Yang terakhir ada asisten AI. Poco F7 sudah dibekali asisten AI Gemini yang berfungsi layaknya asisten digital pribadi. Kita bisa menggunakan AI ini untuk banyak hal, mulai dari menjawab pertanyaan, membuka aplikasi, mengatur alarm, menelpon kontak, memutar musik, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa dilakukan lewat perintah suara maupun teks. Menariknya, Gemini bisa diakses cukup dengan mengucapkan kata "Hey Google", bahkan saat layar terkunci. Dan yang paling penting, asisten ini sudah mendukung bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang mengalami masalah tampilan game tertutup oleh notch, misalnya saat bermain game eFootball dan muncul area hitam di bagian atas dekat kamera, sebenarnya masalah ini bisa diatasi dengan mudah. Caranya masuk ke settings, cari notification and status bar, kemudian pilih notch in individual apps. Setelah itu, cari aplikasi eFootball dan ubah pengaturannya dari auto menjadi always show notch. Dan sekarang game eFootball bisa tampil penuh tanpa gangguan dari notch. Buat teman-teman yang suka main Genshin Impact, kalian wajib coba fitur yang satu ini. Fitur ini bisa ditemukan di game Turbo. Caranya buka game Genshin Impact, ubah pengaturan FPS ke 60, lalu akses game Turbo, dan aktifkan Wild Boost. Kemudian masuk ke performance setting dan pilih enhance visual. Di sini ada dua fitur utama. Ada super resolution untuk meningkatkan kualitas grafis dan smart frame rate untuk meningkatkan FPS hingga 120 FPS. Menariknya, meskipun pengaturan di dalam game diatur ke 30 FPS, fitur ini tetap bisa meningkatkan frame rate hampir 2 kali lipat hingga 60 FPS. Hasilnya, gameplay terasa jauh lebih mulus meski di dalam game kita atur FPS-nya hanya jalan di 30 FPS. Oke, mungkin itulah beberapa tips dan fitur yang bisa kita temukan di Poco F7 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk info menarik lainnya. Terima kasih semua, sampai jumpa dan salam tekno.